Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel Plantspedia. Jadi di video kali ini kami akan membagikan tips bagaimana cara mengatasi keladi yang dorman. Nah, apa sih keladi yang dorman ini? Dormansi merupakan kondisi di mana tumbuhan berhenti untuk bertumbuh daunnya dan mengalami gugur daun. Nah, biasanya kalau di Indonesia ini disebabkan oleh cuaca hujan ya teman-teman. Sebelum menonton videonya, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk mendukung video kami. Jadi pertama kami akan menampilkan beberapa keladi kami yang bertumbuh seusai dorman ya. Ini ada keladi rejaguar yang bisa tumbuh seperti ini dalam kurun waktu sekitar 5 bulan. Selanjutnya ada keladi strawberry star yang bisa bertumbuh seusai dormansi sekitar 3 bulan dari keadaan yang sama sekali tidak ada daunnya. Selanjutnya ada keladi sexy pink yang bisa bertumbuh daun sekitar 4 bulan juga ya teman-teman. Jadi ini adalah video terakhir yang kami ambil untuk keladi sexy pink kami. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir apabila keladi teman-teman mengalami dormansi. Nah, berikut tips untuk merawatnya. Ini adalah satu pot keladi di mana daunnya sudah habis dan juga berguguran saat musim hujan. Nah, pertama-tama biasanya kami mengecek apakah umbi yang ada di dalam pot ini busuk atau tidak. Nah, di sini terlihat ini ada sedikit tunas yang sudah mulai tumbuh. Kemudian kami mengeluarkan umbi secara hati-hati, dan inilah umbinya lumayan besar, sudah memiliki satu tunas, dan ternyata umbi ini tidak mengalami busuk ya teman-teman. Namun seperti teman-teman lihat, akarnya sangat sedikit. Nah, ini juga pot kedua. Pot ini berisi keladi sebelumnya. Namun karena cuaca hujan kemarin, maka keladi ini mengalami dormansi. Nah, ini adalah umbi yang ada di dalam pot. Setelah kami mengumpulkan umbi, maka kami segera mencuci umbi-umbi ini dan meletakkannya ke dalam wadah plastik kecil seperti ini ya teman-teman. Nah, setelah ini biasanya kami langsung menyimpannya ke tempat yang teduh untuk didiamkan selama kurang lebih 2 hari supaya tidak lagi basah ketika ditanam dan mengurangi risiko busuk. Nah, ini ada beberapa anak tunas. Ini nantinya akan bertumbuh menjadi daun. Nah, kami sudah menyiapkan beberapa umbi keladi yang sudah kami diamkan selama kurang lebih 2 hari dan sudah kering. Ini saat pertama kali kami kumpulkan ada 4 keladi dengan jenis yang berbeda-beda. Nah, seperti kita lihat di sini akarnya sangat lebat dan juga sudah terdapat beberapa anak tunas yang sangat kecil-kecil di dalamnya. Jangan lupa teman-teman cek setelah mengumpulkannya apakah ada umbi yang busuk atau tidak. Kalau ada umbi yang busuk, maka potonglah umbi yang busuk, bagian yang busuk tersebut, kemudian berilah fungisida. Nah, setelah didiamkan selama 2 hari di tempat teduh, teman-teman bisa langsung menanam ke dalam media tanam. Nah, di sini kami menanamnya ke dalam satu pot besar
dengan media yang poros. Media ini biasanya kami gunakan campuran sekam mentah, sekam bakar, pupuk kandang, tanah, dan juga sedikit humus. Kami menanamnya melingkar seperti ini dengan sebelumnya memberikan media tanam sebanyak setengah pot. Setelah itu kami menyiramnya dengan air. Setelah menyiramnya pada saat pertama kali menanam umbi ke dalam media tanam, kami tidak menyiramnya selama sekitar 3 minggu setelah kami sungkup menggunakan plastik, karena plastik sendiri sudah menjaga kelembaban dari media tanam tersebut. Nah, ketika sudah lembab dan disiram, tutup pot yang berisi umbi keladi dengan plastik. Nah, ini menggunakan semacam plastik bening atau yang biasanya digunakan sebagai plastik laundry. Kemudian ikat melingkar supaya benar-benar tertutup rapat plastiknya di atas pot yang berisi umbi keladi ini. Setelah tertutup seperti ini, diamkan di tempat yang terkena sinar matahari langsung, dan teman-teman bisa mengecek berkala. Ini adalah kondisi di mana 1 minggu umbi keladi yang kami tanam, mereka mengeluarkan uap-uap air seperti ini. Nah, fungsi untuk mengecek umbi ini adalah untuk melihat bagaimana kondisi dari umbi-umbi yang kita tanam ini ya teman-teman, apakah busuk ataukah media tanam mulai kering. Apabila media tanam sudah mulai mengering, semprotkan sedikit demi sedikit air. Nah, setelah 3 minggu akan muncul tunas daun seperti ini. Salah satu umbi yang kami tanam dari 5 umbi sudah muncul daun seperti ini ya teman-teman. Kita juga bisa cek ada satu lagi batang yang mulai muncul dari dalam media tanam. Dan juga perlu mengecek yang lainnya sehingga meminimalisir risiko umbinya busuk. Nah, ketika disungkup dengan plastik seperti ini, tidak usah menyiram dengan air ya teman-teman, karena kelembaban dari media tanam sangat terjaga ketika kita menyungkupnya. Jadi setelah ini kami tidak akan menutup kembali dengan plastik karena tunas sudah mulai bertumbuh seperti ini, dan kami meletakkannya kembali ke dalam tempat yang teduh. Dan bisa teman-teman lihat 2 hari kemudian tunas ini sudah sangat cepat tumbuhnya. Kami juga melakukan hal yang sama terhadap keladi yang mengalami dormansi di jenis lain seperti yang sudah dijelaskan di awal. Ini adalah keladi red jaguar yang kami sungkup dengan plastik dan mulai bertumbuh daun seperti ini sekitar 2-3 bulan. Nah, selanjutnya ada juga jenis strawberry star yang juga kami tanam
karena jenis ini sangat menyukai tempat lembab dan juga air, kami menambahkan lumut moss kering di bagian atas media seperti ini, dan juga nampan yang berisi dengan air, sedikit saja air yang ada di permukaan. Nah, ini nih teman-teman, bentuk dari moss kering. Menggunakannya cukup direndam dengan air seperti ini untuk jenis keladi yang suka dengan kelembaban. Kemudian setelah itu cukup diletakkan di bagian atas media tanam yang ada di dalam pot seperti ini untuk menjaga kadar air dan juga kelembaban dari media tanam ya, untuk lebih lama. Di sini ada keladi jenis Red Mirzani yang juga menggunakan teknik sungkup yang sama ketika dormansi sekitar 5 bulan. Keladi Red Mirzani ini bertumbuh lebat seperti ini meskipun daunnya masih sangat kecil, karena umbinya juga masih kecil ya teman-teman. Oke teman-teman, sekian video dari Plantspedia. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.